Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan mengenai bisnis model Canva yaitu Mom's Choice, yang mana di sini saya tidak akan menjelaskan secara sendiri. Saya mempunyai rekan yaitu Zulfa yang akan menjelaskan setelah bagian saya. Nah, di sini sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa apa itu bisnis digital. Nah, bisnis digital ini bisnis yang mengacu pada segala jenis bisnis yang terhubung pada dunia digital, yang mana hal ini bisnis digital ini menggunakan teknologi digital sebagai platform utamanya dalam beroperasi. Nah, bisnis digital ini juga melibatkan penggunaan internet, eh, perangkat mobile, dan berbagai aplikasi ataupun platform online lainnya dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Nah, bisnis digital ini dia mencakup beberapa hal, yang mana salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu bisnis model Canva. Nah, mengenai profil dari bisnis itu sendiri, jadi Moms Choice ini termasuk pada jenis usaha yang mana usaha yang menyediakan layanan untuk melakukan pembelian barang ataupun produk atas nama pelanggannya untuk dapat membantu pelanggan menghemat waktu serta tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan belanja eh, itu sendiri. Nah, target utama dari bisnis Mom Choice itu siapa? Yaitu target utamanya yaitu ibu-ibu kantoran ataupun ibu-ibu yang sedang sibuk. Selanjutnya itu ibu-ibu hamil ataupun ibu-ibu yang sedang mengandung. Eh, New mom pun bisa menjadi salah satu target dari Mom's Choice, dan yang paling penting yaitu ibu yang mageran. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya eh, ibu-ibu sudah menjadi mager, mereka akan menjadi malas untuk pergi ke pasar secara langsung. Sehingga Mom's Choice menyediakan layanan ini untuk dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, sehingga penggunanya dapat dilakukan secara fleksibel. Selanjutnya, apa sih yang menjadi problem ataupun masalah sehingga eh, ibu-ibu ataupun customer dari Mom's Choice ini menggunakan bisnis ini? Nah, usaha ini dijalankan untuk membantu orang-orang yang memiliki masalah, seperti yang pertama misalnya customer atau ibu-ibu ini mempunyai kesibukan di kantor, yang mana hal ini akan membuat mereka keteteran, dan juga mereka tidak akan mempunyai waktu untuk pergi ke pasar dan membeli kebutuhan-kebutuhan dapur mereka secara langsung. Yang kedua, mereka tidak mau ribet. Nah, ibu-ibu ini biasanya tidak mau ambil pusing segala sesuatu yang ribet. Jadi mereka ini maunya semuanya simple, sehingga uh, muncullah bisnis Mom's Choice ini untuk mempermudah ibu-ibu ini uh, sebagai solusi agar mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Selanjutnya, mereka ini ibu-ibu ini biasanya malas untuk pergi ke pasar. Nah, biasanya untuk tipe customer seperti ini itu sangat senang untuk mendapatkan bisnis Mom's Choice ini sendiri, karena mereka bisa mendapatkan kebutuhan-kebutuhan mereka dengan secara instan. Tidak perlu lagi untuk melakukan eh, tidak perlu lagi untuk pergi ke pasar secara langsung. Yang selanjutnya yang keempat, yaitu pasar yang jauh. Nah, biasanya salah satu faktor penyebab adanya masalah dalam rumah jika ibu-ibu menginginkan sesuatu, yaitu pasar mereka yang terlalu jauh. Nah, hal ini menyebabkan ibu-ibu ini menjadi enggan untuk keluar rumah karena mereka melihat bahwa eh, pasar yang akan mereka tuju ini sangatlah jauh. Terus
Hal ini juga didukung oleh biasanya tidak adanya kendaraan. Nah, ibu-ibu biasanya, eee, kendaraan yang mereka punya ini bisa dibilang cukup terbatas, sehingga, Moms Choice ini menyediakan layanan untuk mereka yang tidak mempunyai kendaraan. Dan yang terakhir yaitu mereka tidak mempunyai waktu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ibu-ibu ini biasanya ada yang sibuk, ada yang entah itu sibuk dalam urusan rumah, urusan kantor, ataupun urusan lain-lainnya, sehingga waktu yang mereka butuhkan itu tidak mencukupi untuk bisa memanage persediaan kebutuhan mereka di dalam rumah, sehingga Moms Choice ini memberikan pelayanan yang sangat tepat kepada ibu-ibu ini. Perkenalkan, saya Zulfa. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai pitch deck dari Mom Choice yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Nah, yang selanjutnya di sini ada unique value, di mana yang pertama di sini ada dijelaskan bahwa ongkos kirim yang terjangkau, orderan by request, produk lengkap, kualitas produk terjamin, dan fast service. Di mana ongkos kirim yang kami maksud itu pada bisnis ini, kami melakukan pengiriman barang dengan biaya yang masih masuk akal dan diterima atau bisa dikatakan biaya ongkos kirim worth it untuk barang yang akan dipesan tanpa harus pergi langsung membeli. Sehingga bisnis ini mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan jika harus melakukan pembelanjaan secara offline yang mana akan memakan biaya operasional lebih banyak. Yang kedua, orderan by request. Di sini kami melakukan transaksi sesuai dengan kebutuhan customer. Hal ini juga berpengaruh pada tingkat kesukaan customer terhadap bisnis yang fleksibel. Yang ketiga di situ tertulis produk lengkap, di mana barang yang kami sediakan terbilang cukup lengkap, yaitu mulai dari kebutuhan sehari-hari hingga kebutuhan yang mendesak, sehingga target pasar kami yaitu ibu-ibu dapat menggunakan jasa Mom's Choice kapanpun yang diinginkan. Keempat, kualitas produk yang terjamin. Tentunya produk yang dipesan oleh di Mom's Choice mempunyai kualitas yang terjamin agar customer tidak ragu untuk membeli melalui Mom's Choice. Hal ini juga akan menambah tingkat kepercayaan customer kepada Mom's Choice. Fast service, di mana kami melakukan pelayanan yang kami berikan itu dilakukan secara cepat dan efisien, sehingga pelayanan orderan customer akan lebih cepat untuk diproses. Selanjutnya, bagaimana Mom Choice mendapatkan traffic? Nah, untuk mendapatkan traffic atau lalu lintas pengunjung yang signifikan itu dapat dilakukan melalui mengunjungi situs web atau platform digital Mom Choice. Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan, yaitu Mom Choice memperkenalkan jasa dan produknya dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, ataupun beberapa aplikasi media sosial populer lainnya. Nah, kemudian Mom's Choice juga memanfaatkan platform periklanan yang ada, entah itu iklan berbayar, iklan Instagram, iklan Google, iklan TikTok, dan iklan di platform-platform lainnya. Mom's Choice juga melakukan kerjasama dengan influencer yang mana seperti yang diketahui sekarang ini pengaruh dari influencer itu sangat-sangat meningkat. Apalagi influencer yang terkenal atau populer itu sangat berpengaruh dalam tingkat kepopularisan bisnis ini, sehingga kerjasama yang dilakukan dengan influencer menjadi salah satu faktor Mom Choice mendapatkan traffic. Nah, yang selanjutnya melakukan kerjasama dalam komunitas yang ada dalam bisnis. Ini targetnya Mom Choice itu yaitu kumpulan ibu-ibu, sehingga traffic dari Mom Choice dapat meningkat dengan drastis. Lalu membuka stand pameran Mom Choice dapat secara langsung mempromosikan bisnis pada target pasarnya. Hal ini melibatkan word of mouth, yaitu cara pengiklanan dengan cara mulut ke mulut. Dan yang terakhir adalah melakukan periklanan secara offline yang dapat dilakukan melalui pemasangan baliho, spanduk, billboard, dan sebagainya. Selanjutnya,
Di sini ada mitra, di mana mitra ini merujuk pada individu, organisasi, atau entitas lain yang bekerja sama atau terlibat dalam sebuah kemitraan. Dalam konteks bisnis ini, mitra adalah pihak yang berkolaborasi atau menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan bersama atau saling menguntungkan. Mitra dapat berperan dalam berbagai aspek bisnis, termasuk produksi, pemasaran, distribusi, teknologi, atau sumber daya manusia. Pada umumnya, kemitraan bisnis dibangun berdasar kepentingan bersama dan tujuan yang saling menguntungkan. Mitra bisnis dapat melibatkan beberapa jenis entitas. Di sini kami melakukan partner atau bekerja sama dengan pedagang daging, pedagang sayur, pedagang ikan, pedagang ayam, buah, sembako, pedagang tahu dan tempe, dan supplier produk bayi. Selanjutnya, nah, bagaimana Mom Choice menjaga relationship dengan customer? Untuk membangun dan menjaga hubungan pelanggan yang baik, ada beberapa strategi yang dapat kami terapkan, yaitu kami menjaga hubungan dengan memberikan beberapa keunggulan menarik lain sebagai berikut, yaitu ada edukasi mengenai makanan sehat untuk ibu dan bayi, free konsultasi empati, dan promo untuk pengguna baru. Mungkin itu saja yang dapat kelompok saya jelaskan mengenai pitch deck dari usaha yang akan kami buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.